Oh, aku baik kok, ucap Abraham cuak. Kamu masih yang gak berubah dari dulu, tetap cuak, ucap Zoya tersenyum. Abraham tidak merespon ucapan Zoya, dia lebih memilih memakan makanannya dan ingin cepat pergi ke kamar. Abraham, besok Zoya bekerja di kantor kamu ya nak, jadi asisten kamu, ucap ibu Abraham di sela-sela makannya. Abraham masih diam. Setelah menyelesaikan makannya, Abraham pun beranjak dari tempat duduknya, namun sebelum itu dia berkata, kalau mau kerja di kantorku, terserah mau kerja di bagian apa. Tapi jangan jadi asistenku, karena aku tidak suka punya asisten perempuan. Abraham berlalu pergi ke kamarnya. Tenang sayang, nanti biar aku bujuk Abraham ya, ucap Rita sambil mengusap tangan Zoya lembut. Iya tante, ucap Zoya sambil tersenyum. Aku pasti akan mendapatkan kamu Abraham, ucap Zoya dalam hati. Setelah acara makan malam selesai, Zoya dan ibunya pamit pulang karena besok akan ada janji meeting pagi dengan klien dari Jepang. Keluarga Zoya juga keluarga yang kaya, namun masih di bawah Abraham. Keluarga Zoya bekerja di bidang fashion. Ayah Zoya sudah meninggal sejak Zoya berumur 5 tahun karena serangan jantung. Begitu sampai di kamarnya, Abraham lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan menatap langit-langit. Mendadak dia teringat dengan pekerjaannya yang belum selesai tadi di kantor. Abraham pun lalu balik lagi ke bawah untuk mengambil tasnya yang tertinggal di dalam mobil. Setelah mengambil tasnya, Abraham pun kembali lagi naik ke atas, tapi langkahnya terhenti saat ibunya kembali dari dapur sehabis membuat teh. Abraham, tunggu dulu nak, Mama mau bicara, ucap Rita meletakkan tehnya di meja ruang tamu. Mau tidak mau Abraham pun berbalik dan duduk di sofa ruang tamu dekat dengan ibunya. Mau ngomong apa mah? Kalau soal tadi Abraham tetap nggak bisa, ucap Abraham tegas. Bukan itu yang ingin aku bicarakan. Kamu jangan cuak-cuak dong sama perempuan. Gimana kamu bisa dapat jodoh kalau kamu terus-menerus seperti itu nak? Ucap Rita lembut sambil mengusap tangan Abraham, berharap Abraham bisa mengerti. Dari dulu Abraham kan memang seperti ini mah. Abraham tidak bisa lembut karena memang sifat Abraham seperti ini. Ucap Abraham yang masih tetap dengan pendiriannya. Bisa nak. Kelak saat kamu menemukan orang yang bisa membuatmu jatuh cinta, kamu pasti bisa berubah. Ucap Rita dengan sangat lembut. Ya, dia sangat lembut sebenarnya, hanya saja suaminya yang keras kepala Jeti selalu bertengkar. Semenjak Abraham mulai terjun ke dunia bisnis, ayahnya jarang pulang ke rumah, selalu keluar kota. Pulang ke rumah selalu bertengkar dengan alasan ayahnya capek setiap kali diajak ibunya keluar atau mengobrol bersama. Tapi aku belum mikir mau menikah mah. Aku masih nyaman sendiri, tidak repot-repot ngurus istri. Perempuan itu membuat pusing. Ucap Abraham menyandarkan tubuhnya di sofa. Bukannya Mama memaksa kamu untuk cepat-cepat menikah nak. Hanya saja Mama ingin ada yang menemani Mama di rumah. Kalian berdua selalu sibuk. Mama kesepian Abraham. Ucap Rita dengan matanya yang sudah mulai berkaca-kaca. Iya Ma, Abraham tahu. Doain aja ya moga jodoh Abraham cepat turun dari kayangan ya. Ucap Abraham dengan bercanda agar mamanya tidak menangis. Emang kamu mau nikah sama bidadari? Kamu ini ada-ada saja. Ucap Rita tertawa karena perkataan Abraham yang menurutnya sangat konyol. Ya paling tidak perilakunya mah yang seperti bidadari, ucap Abraham menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Mama tidak memilih calon yang kaya dan berpendidikan tinggi Abraham. Mama hanya ingin kamu mendapatkan wanita yang benar-benar menyayangi kamu. Ucap Rita sambil mengusap pipi anaknya yang sedang bermanja-manja. Sangat jarang Abraham seperti ini karena dia selalu sibuk bekerja. Iya mah, nanti Abraham usahakan untuk mencari menantu seperti yang Mama inginkan. Ucap Abraham duduk tegak kembali. Abraham ke kamar dulu ya Ma, mau ngerjain pekerjaanku yang tadi belum selesai. Ucap Abraham lembut. Iya, jangan malam-malam tidurnya ya nak, dijaga kesehatannya. Ucap Rita. Abraham pun berdiri lalu sebelum pergi dia mencium pipi ibunya lalu dia benar-benar pergi. Dasar bocah nakal, ucap Rita tersenyum dengan tingkah anaknya yang terkadang masih seperti anak-anak. Di kamar Ayu sudah selesai dengan belajarnya. Dia pun melihat jam di dekat lampu tidur samping ranjangnya sudah pukul 9. Ayu beranjak dari meja belajarnya dan membaringkan tubuhnya. Terasa begitu nyaman, ucap Ayu lalu mencoba memejamkan matanya. Tidak butuh waktu lama. Ayu benar-benar pergi ke pulau mimpi yang indah. Karena esok mungkin akan ada hal yang mengejutkan dan lebih berat dari hari ini. Keesokan harinya Ayu pun bangun lebih pagi karena harus membuatkan sarapan untuknya dan neneknya.
Dia terbiasa bangun pagi meskipun hari libur. Karena kalau neneknya yang mengurus pekerjaan rumah, dia takut neneknya kelelahan dan sakit. Jadi Ayu yang harus bekerja ekstra untuk mengurus rumah dan neneknya. Sudah siap? Mandi dulu baru ngajak nenek sarapan. Ucap Ayu lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Tidak butuh waktu lama Ayu sudah keluar dari kamar mandi dan menuju kamarnya untuk memakai seragam sekolah dan menata buku-bukunya sekalian. Ayu merias wajahnya seperti biasa hanya memakai lip gloss saja dan mengunci rambutnya separuh di atas. Tidak terlihat tomboy tidak juga feminim. Ayu pun keluar dari kamar dan menaruh tas sekolahnya di kursi ruang tamu lalu dia masuk ke kamar neneknya. Loh kok nggak ada? Di mana nenek ya? Ucap Ayu lalu keluar dari kamar dan mencari neneknya. Ayu menuju ke teras depan rumah dan ya benar saja neneknya sedang duduk di sana sambil membaca koran. Aku cari di kamar ternyata nenek di sini. Ayo sarapan nenek. Ucap Ayu mengajak neneknya untuk sarapan bersama. Oh, iya ayo nduk. Nenek Saroh pun menutup korannya dan berdiri lalu masuk ke dalam rumah digandeng Ayu. Kamu bareng Syasa lagi nak? Tanya nenek Saroh memecah keheningan. Iya nenek. Nanti aku pulangnya telat ya nenek soalnya mau belanja ke minimarket sabun mandi, sabun cuci, gula, teh pada habis nenek. Ucap Ayu mendudukkan neneknya di kursi meja makan. Apa uang kamu masih ada nduk? Uang nenek tinggal 100.000 nduk buat belanja bahan gado-gado besok. Ucap nenek Saroh memberitahu. Masih kok nenek? Masih cukup kok kalau cuma buat belanja. Kalau uang nenek kurang aku masih ada nenek. Ucap Ayu yang ingin mengambilkan uangnya yang berada di kamar. Jangan gak usah nduk kamu simpan saja. Uang nenek cukup kok cuma beli sayur saja bahan bumbunya masih ada kok yang kemarin. Ucap nenek Saroh. Beneran cukup? Tanya Ayu memastikan. Cukup nduk. Sudah ayo makan nanti kamu telat lagi. Ucap nenek Saroh mengalihkan pembicaraan. Sarapan Ayu mereka pun sarapan berdua dengan itu tenang, dia pun tidak ada pembicaraan dengan neneknya terlebih dahulu. Ayu berangkat dulu ya nenek. Nanti kalau nenek mau belanja hati-hati ya. Ucap Ayu sambil menyalimi tangan neneknya. Iya nduk, udah cepet berangkat. Belajar yang rajin ya. Hati-hati bawa motornya jangan ngebut. Ucap nenek Saroh memperingati Ayu. Iya nenek, assalamualaikum. Ucap Ayu lalu berlalu pergi menaiki motornya dan meninggalkan pelataran rumah. Ayu berhenti di depan rumah Syaha dan memanggil Syasa. Syasa ayo berangkat teriak Ayu dari luar gerbang rumah Syasa. Oh nak Ayu. Masuk dulu nak Syasa masih sarapan. Ucap ibu Syasa yang keluar menghampiri Ayu. Makasih tante Ayu tunggu di sini saja ucap Ayu sopan. Tidak lama Syasa pun keluar dengan membawa roti isi di tangannya. Ayo Yu ucap Syasa menghampiri Ayu. Buk Syasa berangkat dulu ya. Bye. Ucap Syasa mencium pipi ibunya lalu naik ke motor Ayu. Ayo Yu buruan ucap Syasa dengan memakan rotinya. Ayu pun mengikuti Syasa dan berpamitan ke ibu Syasa. Ayu pun meninggalkan rumah Ayu dan berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah Ayu dan Syasa pun turun sesudah memarkirkan motornya. Mereka pun menuju ke kelasnya dan berjalan berdampingan. Rian yang juga baru datang dan ingin menuju kelasnya tidak sengaja berpapasan dengan Ayu. Pagi Yu, sapa Rian dengan tersenyum manis. Pagi Kak ucap Ayu menunduk. Duluan ya Kak ucap Ayu lalu menyeret tangan Syasa pergi dari hadapan Rian takut akan menimbulkan masalah. Sampai di kelas Ayu pun duduk di mejanya dan saat ingin duduk ada kotak warna merah di atas kursinya. Ayu melihat kanan kiri karena takut itu bukan buatnya. Halo ini kotak punya siapa ya? Teriak Ayu sambil mengangkat kotak berwarna merah itu tinggi-tinggi. Teman-teman satu kelas Ayu tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya. Mungkin dari penggemar rahasia kamu XU ucap Syasa yang sudah duduk di bangkunya. Buka yuk aku pingin lihat apa isinya. Ucap Syasa yang penasaran dengan isinya. Belum sempat Ayu membuka guru pun datang memasuki kelasnya. Ayu pun menyimpan kotak itu di bawah kolong meja. Di rumah Abraham pun sudah siap untuk berangkat ke kantor. Saat menuruni tangga dia melihat ibunya yang menyiapkan sarapan. Sarapan dulu nak. Ibu masak nasi goreng kesukaan kamu. Ucap Rita tersenyum. Tapi aku udah telat mah ucap Abraham yang memang sudah telat karena sebentar lagi harus meeting. Kalau gitu bawa ini, Mama sudah menyiapkan bekal buat kamu, jangan telat makan nak. Ucap Rita memberikan kotak bekal ke Abraham. Iya mah,
Ya udah Abraham berangkat dulu ya. Ucap Abraham berpamitan lalu mencium pipi ibunya. Iya hati-hati jangan ngebut ucap Rita yang mengantarkan Abraham sampai teras. Rita pun melambaikan tangannya saat mobil Abraham keluar dari halaman rumah. Bi Inah nanti temani saya belanja ke minimarket ya ucap Rita berbicara dengan pembantunya yang sedang membersihkan ruang tamu. Iyanya ucap Bi Inah lalu melanjutkan pekerjaannya. Rita pun duduk di meja makan sendirian. Ada rasa hampa. Dia merasa kesepian karena di rumah sebesar ini dia sendirian tidak ada teman makan, tidak ada teman ngobrol. Punya suami pun dia sudah seperti tidak mempunyai suami karena jarang pulang dan tidak sehangat dulu lagi rumah tangganya. Rita pun tidak jeti memakan sarapannya, dia lebih memilih masuk ke dalam kamar dan berganti pakaian. Lebih baik dia keluar untuk mencari udara segar sambil belanja kebutuhan dapur. Rita hanya berdandan sederhana. Dia tidak suka mencolok seperti memakai perhiasan atau baju yang terbuka. Setelah siap Rita pun keluar dari kamarnya dan memanggil Bi Inah. Ayo Bik berangkat ucap Rita mengajak Bi Inah. Sebentarnya biar saya menyimpan ini dulu ke belakang ucap Bi Inah mengembalikan peralatan bersih-bersihnya ke belakang dan mencuci tangannya terlebih dahulu lalu menghampiri majikannya yang menunggu di teras rumah. Marinya ucap Bi Inah mengajak majikannya. Rita pun berjalan menuju mobil. Pintu mobil pun dibukakan dengan sopir yang akan mengantarkan kemanapun perginya majikannya. Kita ke minimarket ya Pak ucap Rita memberitahu sopirnya. Baiknya ucap sopir yang bernama Dadang. Di sekolah Ayu hanya mendapatkan 1 mata pelajaran dan dipulangkan lebih awal karena gurunya akan ada rapat. Ayu pun keluar dengan Syasa menuju parkiran motor. Gue dijemput bokap tuh. Duluan ya. Ucap Syasa menunjuk ayahnya yang berada di depan gerbang. Oke. Pai. Ucap Ayu melambaikan tangannya dan Syasa pun pergi menjauh. Ayu pun mengeluarkan sepeda motornya dari parkiran lalu pergi keluar meninggalkan halaman sekolah. Ayu berbelok ke minimarket yang tidak terlalu jauh dari sekolahnya. Ia pun memarkirkan motornya dan masuk ke minimarket untuk mencari kebutuhannya yang habis. Saat menuju ke tempat sabun mandi Ayu tidak sengaja bertemu dengan Rita. Ayu ingin mengambil sabun dan Rita pun juga. Oh, tante duluan saja. Ucap Ayu sopan mempersilahkan Rita untuk mengambil sabun terlebih dahulu. Makasih nak, ucap Rita tersenyum, namun sesudah mengambil sabun itu tiba-tiba Rita jatuh pingsan. Ayu yang mengetahui saat Rita akan terjatuh dia pun langsung menangkap tubuh Rita dan mendudukkan dirinya di lantai dengan memangku kepala Rita. Tolong! Teriak Ayu mencari pertolongan. Nyonya, kenapa ini dek majikan saya? Ucap Bi Inah yang tergopoh menghampiri majikannya. Tadi dia disuruh mencari pasta gigi di sebelah tempat sabun dan mendengar teriakan. Enggak tahu Bi. Tadi dia ingin mengambil sabun mandi dan setelah itu dia tiba-tiba jatuh pingsan. Ucap Ayu menjelaskan. Kalau begitu saya keluar dulu ya dek tolong jagain majikan saya. Saya ingin memanggil sopir saya dulu. Ucap Bi Inah lalu pergi keluar. Ayu pun bingung harus bagaimana. Dia mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Rita siapa tahu Rita akan sadar namun tidak. Saat Ayu bingung karena Bibi tidak kunjung kembali ponsel Rita berdering. Ayu pun mencari keberadaan ponsel Rita yang ada di dalam tasnya Rita. Ayu agak ragu-ragu saat membuka tas Rita. Namun dia bingung dan harus mencari pertolongan siapa tahu yang menghubunginya keluarganya. Ayu mengangkat panggilan telepon dari Abraham. Halo mas tolong ibunya sekarang pingsan di minimarket, ucap Ayu gugup. Apa? Di minimarket mana? Ucap Abraham kaget. Di minimarket Jalan X mas tolong cepat ke sini ya karena tadi bibinya tidak kunjung kembali ucap Ayu. Iya, 10 menit saya sampai. Ucap Abraham. Abraham pun pergi meninggalkan restoran tempatnya meeting dengan klien. Kebetulan tempatnya tidak jauh dengan minimarket tempat ibunya berada. Abraham pun meninggalkan pelataran restoran itu dan menancap gasnya dengan kencang. Tidak lama Abraham pun sampai di minimarket dan mencari keberadaan ibunya. Abraham pun menuju ke tempat sabun. Mama, apa yang terjadi? Tolong bantu saya bawakan tas ibu saya ke mobil. Ucap Abraham meminta tolong tanpa melihat Ayu. Abraham pun langsung membopong ibunya menuju mobil. Ayu hanya mengikuti Abraham di belakang. Bab ke-10. Saat menuju mobil Abraham berpapasan dengan Bi Inah dan sopirnya. Den Braham, maaf Den tadi saya nyari Ming Dadang. Ucap Bi Inah takut Abraham marah. Bukakan pintu mobil saya, Abraham tidak menjawab ucapan Bi Inah.
Baik Den, ucap Bi Inah tergopoh membukakan pintu mobil, lalu Bi Inah pun ikut masuk ke dalam mobil. Ayo dek masuk, ucap Bi Inah yang menyuruh Ayu ikut masuk mobil. Tapi Bi, motor saya gimana? Tanya Ayu bingung. Nanti bisa diambil lagi. Kamu tolong jelaskan kejadiannya ke majikan kami karena kami tidak tahu saat kejadian. Ucap Bi Inah memohon. Baik Bi, kalau gitu saya ikut, ucap Ayu pasrah. Entah bagaimana nanti dia akan kembali lagi ke minimarket itu. Mobil Abraham pun keluar dari parkiran minimarket dan menuju ke rumah. Perjalanan menempuh sekitar 30 menit untuk sampai di rumah. Abraham pun sampai dan langsung turun dari mobil dan membopong ibunya masuk ke kamar. Ayu dan Bi Inah hanya terus mengikuti Abraham. Saat Ayu masuk ke dalam rumah, Ayu begitu takjub dengan kemegahan rumah Abraham. Wah, ini rumah apa, istana ya? Gumam Ayu berhenti melihat sekeliling rumah Abraham. Sedetik kemudian Ayu tersadar dan langsung mengikuti Bi Inah dan Abraham masuk ke kamar. Telepon dokter Bi, ucap Abraham menyuruh Bi Inah untuk menelpon dokter setelah Abraham membaringkan ibunya di ranjang. Abraham menatap wajah ibunya yang terlihat pucat. Begitu khawatir saat melihat orang yang kita sayangi terbaring lemah. Abraham menghembuskan nafasnya dan beranjak dari ranjang ingin keluar dari kamar. Maaf Kak, ini tasnya tadi. Apa saya boleh pergi? Ucap Ayu menyodorkan tas Rita. Lu Ayu. Ucap Abraham kaget karena tadi dia tidak terlalu memperhatikan ibunya karena terlalu panik. Iya Kak, tadi saya nggak sengaja juga belanja dan sama-sama ingin mengambil sabun mandi. Saat Mama Kak Abraham sudah mengambil sabun tiba-tiba terhuyung dan saat aku tangkap sudah pingsan Kak. Ucap Ayu menjelaskan. Apa saya sudah boleh pergi Kak? Atau kakak mau mengecek isi dalam tas mama kakak terlebih dahulu, nanti ada yang hilang? Ucap Ayu. Enggak usah. Kamu lagi buru-buru. Enggak, nungguin mamaku sadar dulu. Nanti dia pasti nyariin siapa yang menolong. Ucap Abraham. Tadi saya hanya bilang ke nenek mau belanja Kak. Takut nenek nanti nyariin. Ucap Ayu menjelaskan. Ya udah, biar saya antar kamu kalau gitu, ucap Abraham berjalan keluar dari kamar. Tapi Kak, nanti mamanya nyariin gimana? Biar aku naik ojek aja. Tolak Ayu tidak enak. Enggak, Papa cuma ditinggal bentar, ucap Abraham yang terus berjalan keluar. Bi Inah, Bi. Panggil Abraham ke asisten rumah tangganya. Bi Inah yang sedang berada di dapur pun lari tergopoh-gopoh menghampiri Abraham yang ada di ruang tamu. Iya Den, ada yang bisa Bibik bantu? Tanya Bi Inah. Nanti kalau Dokter Sam sudah datang langsung diantar ke kamar Mama ya. Aku mau ngantar Ayu dulu. Ucap Abraham. Oh iya Den. Makasih ya De Ayu, non Ayu. Ucap Bi Inah yang bingung harus memanggil seperti apa. Iya Bi, sama-sama. Saya pamit dulu ya Bi. Ucap Ayu lalu menyalimi tangan Bi Inah. Jangan non, tangan saya kotor, ucap Bi Inah tidak enak. Enggak apa-apa Bi. Ya udah saya permisi ya. Ucap Ayu lalu mengikuti Abraham keluar rumah menuju mobilnya. Saat Abraham naik ke mobil, Ayu bingung harus duduk di mana. Dia pun masuk begitu saja dan duduk di samping kemudi. Abraham pun menjalankan mobilnya meninggalkan rumah. Di perjalanan Abraham bingung harus memulai ngobrol tentang apa. Ayu pun sama dia juga merasa bingung. Abraham pun berdehem untuk menetralkan jantungnya yang tiba-tiba berpacu kencang saat melihat wajah Ayu dari samping. Begitu pahatan yang sempurna, hidung yang tidak terlalu mancung, bibir tipis, pipi agak tembem. Kok kamu udah pulang Yu? Tanya Abraham memecah keheningan. Oh tadi gurunya ada rapat Kak Jeti dipulangin pagi, jawab Ayu dengan melihat wajah Abraham sebentar lalu menunduk. Sungguh jantungnya tidak aman saat melihat rahang Abraham yang tegas dan mulus itu. Tampan sekali, ucap Ayu dalam hati. Tidak lama mobil Abraham pun sampai di minimarket. Ayu pun melepas sabuk pengamannya dan ingin turun dari mobil, namun sebelum itu dia mengucapkan terima kasih. Makasih ya Kak sudah nganterin, ucap Ayu dengan menunduk karena tidak mau jantungnya berdebar-debar. Iya sama-sama. Aku juga makasih karena kamu sudah menolong mamaku. Hati-hati di jalannya. Ucap Abraham dengan tersenyum melihat Ayu yang hanya menunduk terus. Iya Kak, kalau begitu saya permisi. Ucap Ayu yang membuka pintu mobilnya dan turun dari mobil. Namun saat Ayu ingin menutup pintu mobil, Abraham memanggilnya. Ayu, boleh aku minta nomor telepon kamu? Tanya Abraham dengan menyodorkan ponselnya ke Ayu. Oh iya boleh Kak.
Ayu pun mengambil ponsel dari tangan Abraham dan menuliskan nomornya. Ini Kak. Ayu mengangsurkan ponsel Abraham kembali. Makasih ya, ucap Abraham dengan tersenyum manis. Iya Kak. Ucap Ayu yang melihat wajah Abraham dan melihat senyuman Abraham yang begitu manis. Jantung Ayu berdebar-debar kembali. Ayu pun buru-buru menutup pintunya dan berjalan masuk ke minimarket untuk melanjutkan belanjanya karena tadi sempat tertunda. Abraham yang melihat kepergian Ayu pun tersenyum lalu menyimpan nomor Ayu dan menjalankan mobilnya kembali pulang. Di rumah Rita pun sadar sesudah diperiksa dokter.